Mahasiswa Dasar-Dasar Komunikasi Pembangunan, selamat jumpa pada kuliah daring kedua dengan topik pendekatan pembangunan, isu-isu pembangunan, dan masalah komunikasi. Masih ingat apa itu komunikasi pembangunan? Ya, secara umum semua pertukaran informasi mengenai pembangunan kita katakan sebagai komunikasi pembangunan. Misalnya, pembicaraan petani dalam pertemuan kelompok tani ketika mencari solusi mengatasi serangan penyakit pada tanamannya. Bagaimana halnya dengan pembicaraan petani tentang harga-harga pupuk yang naik? Apakah itu juga komunikasi pembangunan? Bisa ya, dan bisa tidak. Mari kita cermati lebih dalam apakah itu pembangunan, apa yang disebut masalah pembangunan, dan apa fungsi komunikasi dalam pembangunan. Apabila Anda semua dapat menjawab pertanyaan tersebut, berarti Anda sudah lebih paham apa itu pesan komunikasi pembangunan. Gambaran pembangunan seperti itu adalah gambaran menurut ahli studi pembangunan dengan pendekatan modernisasi. Menurut mereka, pembangunan akan terjadi apabila masyarakat negara yang terbelakang mengikuti jejak negara maju. Masyarakat diharapkan merubah sikap tradisionalnya menjadi bersikap modern. Tidak lagi apatis, menyerah pada nasib, tetapi mempunyai kemauan untuk meraih prestasi, progresif dan inovatif. Sikap tersebut dibutuhkan agar masyarakat menjadi produktif, sehingga tercipta lapangan pekerjaan dan diikuti peningkatan pendapatan. Proses perubahan sosial tersebut terjadi secara evolusioner, kumulatif, progresif, dan berasal dari dalam negara itu sendiri. Pemikiran pembangunan seperti ini mendominasi pada masa lalu. Namun demikian, pemikiran tersebut dikritik oleh kelompok studi pembangunan dari Amerika Latin dan Afrika. Mereka melihat modernisasi hanya menguntungkan negara maju, sementara negara sedang berkembang terlilit hutang. Kritik tersebut menimbulkan gagasan baru mengenai pembangunan yang ideal bagi negara sedang berkembang. Pembangunan hendaknya berpusat kepada manusia, bukan semata mengejar pertumbuhan ekonomi. Pembangunan hendaknya tidak menimbulkan ketergantungan, tetapi menghasilkan kemandirian. Keberlanjutan termasuk keseimbangan lingkungan perlu mendapat tempat, tidak hanya mengeksploitasi alam demi pertumbuhan ekonomi. Dengan pertimbangan tersebut, pembangunan diharapkan partisipatif dan berkelanjutan. Dalam pendekatan partisipatif ini, manusia diperlakukan sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar sebagai tenaga kerja. Mereka mendapat haknya untuk menentukan nasibnya sendiri. Mereka bebas dari kungkungan struktur yang mengekang kedaulatan untuk menentukan tujuan pembangunannya. Coba Anda perhatikan. Berbagai pengertian pembangunan tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan, yakni pembangunan adalah upaya memperbaiki kehidupan manusia. Namun, cara masing-masing memandang masalah pembangunan dan merumuskan tujuan pembangunan berbeda. Bagi kelompok modernisasi, masalah ketertinggalan adalah karena budaya masyarakatnya yang masih tradisional. Sedangkan bagi kelompok dependensi, tertinggal karena eksploitasi negara maju terhadap negara sedang berkembang dalam perdagangan internasional. Dan bagi kelompok partisipatori,
masyarakat tidak berdaya karena tidak memiliki akses dan kontrol terhadap pembangunan. Mereka tidak dilibatkan dalam perencanaan program pembangunan. Itu artinya apa? Mereka tidak diperlakukan sebagai subjek pembangunan yang mempunyai otonomi untuk menentukan nasibnya sendiri. Bagaimana halnya dengan perbedaan dalam merumuskan tujuan pembangunan? Bagi kelompok modernisasi, tujuan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi. Sedangkan bagi kelompok dependensi, pembangunan adalah hubungan yang setara dalam perdagangan internasional. Dan bagi kelompok partisipatif, tujuan pembangunan adalah membebaskan manusia dari ketidakberdayaannya dengan melibatkan mereka dalam memecahkan masalahnya dengan prinsip kemandirian dan penghargaan sambil tetap menjaga keberlanjutan. Bagaimana bentuk konkret pembangunan? Dalam prakteknya, pembangunan terwujud dalam suatu program pembangunan. Apabila program dikelola secara formal dan sistematis, maka program terdokumentasi dalam dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan. Program pembangunan dapat dibedakan menurut sektor pembangunan, yakni bidang pertanian, perikanan, kehutanan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Sektor-sektor tersebut dikelola oleh agen-agen pembangunan, baik pemerintahan, swasta, ataupun LSM. Namun, bisa jadi Anda temukan program pembangunan dari inisiatif sekelompok orang yang tidak terorganisir secara formal. Misalnya, kelompok peduli COVID yang sekarang banyak bermunculan di berbagai level, dari internasional sampai di tingkat RT. Sedangkan arena pembangunan di tingkat global antara lain dikelola oleh UNDP, United Nations Development Program, dan di arena nasional itu dikelola oleh kementerian dan Bappenas, dan arena-arena pembangunan di tingkat administrasi yang lebih rendah, provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, bahkan RT. Di tingkat global, arahan pembangunan disusun oleh PBB dalam dokumen tujuan pembangunan. Dulu, Millennium Development Goals, dan sekarang digunakan Sustainable Development Goals yang berlaku dari 2015 sampai 2040. Di dalam SDGs, termuat tujuan-tujuan pembangunan yang sekaligus mencerminkan masalah-masalah pembangunan yang menjadi concern negara-negara di tingkat global. SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target, dan 232 indikator. Ukuran atau keberhasilan pembangunan lainnya adalah IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Indeks ini menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. IPM diperkenalkan oleh UNDP dan secara berkala dipublikasikan dalam laporan tahunan Human
Development Report. IPM ini berguna karena merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, masyarakat atau penduduk di suatu wilayah. Dengan begitu, ini bisa menjadi alat atau ukuran menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. Dan bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan dana alokasi umum. Mari kita lihat tren IPM Indonesia pada kurun waktu 1990 sampai 2017. Kalau Anda cermati, Anda bisa melihat bagaimana ketiga dimensi harapan hidup, pendidikan, dan taraf hidup yang layak mengalami tren kenaikan yang cukup berarti. Tentu kita berharap di masa-masa mendatang tren itu akan semakin meningkat. Sedangkan apabila kita bandingkan negara Indonesia dengan Cina dan Thailand, dalam hal IPM, walaupun ketiga-tiganya mengalami tren kenaikan, namun kita bisa melihat negara Cina mempunyai tren yang meningkat lebih tajam mengejar Thailand. Tentu lagi-lagi kita berharap masalah pembangunan dapat didefinisikan sebagai masalah sosial berupa situasi negatif yang tidak sesuai dengan keinginan atau harapan masyarakat banyak. Suatu masalah dikatakan sebagai masalah sosial apabila masalah itu tidak hanya dialami oleh seseorang, tetapi oleh banyak orang. Sebagai contoh, seorang anak yang menangis kelaparan bukanlah masalah sosial apabila disebabkan oleh orang tuanya terlambat menyuapi. Tetapi kelaparan di wilayah pengungsi merupakan masalah sosial karena dialami oleh banyak orang di pengungsian dan disebabkan kurang tanggapnya masyarakat sekitar untuk memberikan bantuan. Masalah pribadi bisa menjadi masalah sosial apabila ternyata masalah pribadi disebabkan oleh masalah-masalah sosial dan dirasakan sebagai masalah bersama. Sebagai contoh, suatu keluarga terjangkit demam berdarah. Dalam pertemuan RT, masalah tersebut dibicarakan dan orang menyadari bahwa masalah tersebut timbul karena lingkungan sanitasi yang tidak bersih. Dalam pembicaraan sehari-hari, penggambaran masalah sosial yang kompleks dan sulit dikenali sebab akibatnya digambarkan sebagai lingkaran setan. Kiasan ini menggambarkan kesulitan dan keputusasaan mengurai penyebab dan akibat masalah. Untunglah untuk mengatasinya, para ahli perencanaan dan manajemen pembangunan menemukan cara analisis yang disebut analisis pohon masalah. Masalah pembangunan diibaratkan sebagai pohon yang memiliki akar, batang, dahan, dan ranting. Batang menggambarkan masalah utama pembangunan, akar menggambarkan penyebab masalah utama. Sedangkan dahan dan ranting menggambarkan efek negatif dari masalah utama pembangunan yang tidak ditangani. Dengan kiasan ini, untuk mengatasi masalah pembangunan, seorang praktisi pembangunan bisa membuat prioritas penyelesaian masalah dengan memangkas akar-akar masalah, bukan memangkas batang,
dahan, dan rantingnya. Dengan gambar visual juga memudahkan melihat sebab akibat masalah dan kompleksitas masalah. Mari kita melihat gambar ini. Contoh analisis masalah pembangunan lingkungan, yakni memburuknya kualitas sungai. Perhatikan kotak merah. Kita sebut itu sebagai masalah utama. Dan kotak-kotak di bawahnya adalah penyebab masalah memburuknya kualitas air sungai. Terdapat 3 kelompok akan masalah, yakni masalah banyaknya sampah rumah tangga. Kedua, banyaknya buangan limbah pabrik. Dan ketiga, air limbah pabrik tidak memenuhi standar lingkungan. Dan kalau kita telusuri lebih dalam lagi, kita melihat kotak-kotak di bawahnya lagi, di situ ada penyebab-penyebab lagi yang memberikan akibat kepada tadi. Banyak sampah rumah tangga, banyaknya buangan limbah pabrik, dan air limbah pabrik tidak memenuhi standar lingkungan. Kotak-kotak yang di bagian bawah, 2 terbawah itu, kita katakan itu sebagai akar-akar masalah yang lebih dalam. Dan semua kotak-kotak yang ada di atas kotak merah, yakni memburuknya kualitas air sungai, kita katakan itu sebagai efek dari masalah apabila masalah itu tidak diselesaikan. Kalau kita perhatikan akar-akar masalah tadi, banyak akar-akar masalah itu terkait dengan perilaku manusia-manusia, perilaku stakeholder lingkungan sungai yang tidak berpihak kepada tujuan lingkungan yang sehat dan bersih. Mari kita lihat. Banyaknya sampah rumah tangga dibuang, itu karena masyarakat tidak menyadari bahaya membuang sampah. Dan mereka juga tidak melihat masalah sampah sebagai masalah bersama. Dalam kaitannya dengan pabrik, tidak ada peraturan bagi para pelanggar. Itu disebabkan karena masalah polusi bukanlah prioritas politik. Masalah perilaku lainnya adalah tidak ada investasi dari Pemda ataupun dari pabrik untuk menganggarkan pembelian pengolah limbah. Nah, yang saya sebutkan ini adalah masalah-masalah perilaku manusia, dan disitulah masalah-masalah itu bisa diselesaikan melalui komunikasi pembangunan. Dengan memperhatikan analisis masalah memburuknya kualitas sungai, kita melihat masalah pembangunan banyak terkait dengan masalah perilaku manusia. Perilaku masyarakat umum, masyarakat di pinggiran sungai, perilaku swasta, pabrik-pabrik yang membuang limbah airnya ke sungai, perilaku pembuat kebijakan, dan lain-lain, mungkin termasuk perilaku LSM ataupun juga pemimpin lokal. Nah, bisa kita lihat bahwa masalah-masalah perilaku manusia yang relevan dengan pembangunan itu adalah semua perilaku manusia yang tidak mendukung atau menyebabkan masalah pembangunan. Kita bisa mengelompokkan dalam setidaknya 5 hal, yaitu perilaku manusia karena tidak memiliki informasi mengenai penanganan masalah tertentu. Ada juga kelompok
perilaku manusia yang tidak mampu mengartikulasikan kebutuhannya dan menemukan solusi untuk memperbaiki kehidupannya. Perilaku pengambil kebijakan yang tidak berpihak kepada penanganan masalah. Juga perilaku yang tidak mendukung penanganan masalah tertentu yang melibatkan pemimpin-pemimpin lokal maupun organisasi-organisasi di tingkat lokal. Juga ada kelompok masalah yang terkait dengan tidak memiliki pengetahuan dan sikap positif terhadap inovasi. Tentu itu hanyalah beberapa kelompok masalah perilaku manusia yang relevan dengan masalah pembangunan. Sampai di sini saya berharap Anda semakin memahami bagaimana keterkaitan antara masalah pembangunan dengan komunikasi pembangunan. Dengan demikian, apabila Anda ingin terlibat dalam kegiatan komunikasi pembangunan, Anda perlu menganalisis mana masalah-masalah pembangunan yang terkait dengan perilaku manusia. Selanjutnya, dengan memfokuskan masalah perilaku manusia, Anda bisa melakukan upaya strategis menggunakan media dan komunikasi untuk menangani masalah perilaku dan tentu dimaksudkan untuk mencapai kehidupan manusia yang lebih baik. Masih ingatkah pertanyaan saya di awal kuliah? Apakah pembicaraan petani mengenai kenaikan harga pupuk kimia merupakan komunikasi pembangunan atau bukan? Apabila pembicaraan tersebut diikuti dengan diskusi apa penyebab ketergantungan petani pada pupuk kimia, lalu mereka mendiskusikan upaya-upaya untuk menyelesaikannya, misalnya membuat koperasi, atau beralih pada pupuk organik, maka itu merupakan komunikasi pembangunan. Tetapi apabila pembicaraan itu berhenti sebagai keluhan, tanpa pembicaraan yang mengarah kepada upaya mencari solusi, maka pembicaraan itu lebih merupakan komunikasi interpersonal. Nah, mahasiswa dasar-dasar komunikasi pembangunan, kuliah kita akhiri sampai di sini. Semoga kuliah hari ini bermanfaat. Sampai jumpa, selamat belajar, dan salam sehat.